Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisyam Fahrudin, NPM 19.0305.0124. Di sini saya ingin membuat video pengganti dari mata kuliah Manajemen E-Learning yang diampu oleh Bapak Arif Wiyat. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang LMS. Di sini saya membuka referensi dari sebuah jurnal yang disusun oleh Rufman Imam Akbar pada tahun 2020 yang memiliki judul Pengembangan Instrumen Penilaian LMS menggunakan Importance Performance Analysis Matrix. Ya, di sini sistem manajemen pembelajaran atau biasa disebut juga sebagai Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk kegiatan pelatihan dalam jaringan komputer baik lokal maupun luas, LAN ataupun WAN. Perangkat lunak LMS yang baik seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat memberikan swalayan atau self-service dan petunjuk atau self-guided dalam penggunaan. Kemudian yang kedua dapat mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Terus yang ketiga dapat mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web. Kemudian mendukung portabilitas dan kompatibilitas platform sistem operasi dan perambah browser standar. Kemudian mendukung personalisasi konten dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. Di sini LMS adalah satu sistem untuk mendokumentasikan proses dalam pembelajaran dan pendidikan, sedangkan softwarenya digunakan untuk mendistribusikan program melalui internet ataupun intranet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring, yaitu online. Dimensi fungsi pembelajaran meliputi swalayan siswa seperti registrasi mandiri dengan arahan administrator sistem, alur proses, yaitu sistem seperti fungsi informasi pengguna, persetujuan administrator, dan sebagainya. Terus penyediaan pembelajaran daring seperti pembelajaran berbasis komputer, berbagi dokumen, dan pemahaman lebih lanjut. Terus penilaian daring serta pembelajaran kolaboratif seperti presentasi online, forum diskusi. Terus LMS juga digunakan untuk meningkatkan dan mendukung program pengajaran di kelas, daring maupun luring, dan menawarkan pembelajaran untuk populasi yang secara geografis lebih besar, baik regional, nasional, maupun internasional. Teknik pembelajaran modern sekarang menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menemukan kesenjangan belajar dan memberikan panduan materi yang sesuai untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Jadi di sini untuk LMS sendiri adalah sebuah wadah dalam sebuah sistem di dalam sebuah komputer di dalam komputer, yaitu ya software yang digunakan untuk mengatur sebuah pembelajaran. Terus dengan menggunakan LMS, universitas atau sekolah sebagai institusi pendidikan dapat membuka batas lingkungan pendidikan yang ada pada proses pembelajaran tradisional. Terus waktu dan tempat yang menjadi batasan dalam pengajaran tradisional sedikit demi sedikit dapat dilonggarkan dengan menggunakan LMS. Terus untuk hambatan pembelajaran untuk dapat belajar mandiri dapat diatasi
dan juga perbedaan mood karena lingkungan dalam pembelajaran juga dapat terakomodasi. Untuk seperti pada tahun 2020 kemarin, yaitu seperti pada era pandemi, institusi pendidikan harus dapat menyediakan sumber yang relatif mudah diakses tanpa harus mengedepankan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Fleksibilitas dalam waktu, tetapi tetap memenuhi standar pembelajaran yang diberlakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai regulator pendidikan. Ini juga masuk dalam era sekarang di mana internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting pada seseorang, baik itu siswa maupun mahasiswa. Siswa SD pun sekarang sudah banyak yang menggunakan internet sebagai sebuah pembelajaran di sekolahnya, di dalam instansi tersebut. Terus kemudian ada fitur-fitur yang ada dalam LMS. Di sini meliputi kelengkapan pembelajaran seperti daftar mata kuliah dan kategorinya, terus silabus mata kuliah, materi kuliah, tes multimedia ataupun tautan situs, daftar referensi atau materi pembelajaran. Di sini tidak harus untuk kuliah saja, tapi untuk sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dan SMA juga bisa masuk dalam LMS tersebut. Terus untuk fasilitas diskusi dan komunikasi seperti forum diskusi, mailing list, messenger, papan pengumuman, profil, dan kontak instruktur, file, dan directory sharing. Terus kemudian ada fasilitas penugasan seperti latihan atau kuis dan ujian online, exam, tugas mandiri, assignment atau raport, dan penilaian. Terus untuk seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam penggunaan LMS, maka penyedia LMS pun ikut berkembang dengan berbagai bentuk LMS yang disajikan. Seperti beberapa LMS yang berbayar di sini, ada beberapa contohnya, yaitu di sini ada Sapa Software, terus Apex Learning, ada Blackboard, terus Intralearn, terus ada SAP Enterprise Learning, dan ada masih banyak lagi. Terus di sini ada juga LMS yang bersifat terbuka atau gratis, ya, bisa dikatakan gratis atau open source, seperti ada Moodle, Dokeos, .lrn, terus Freestyle Learning, Classroom Google, OpenUSS, Sakai, terus ada Spaghetti Learning, dan juga masih banyak lagi LMS open source yang lainnya. Terus di sini ada beberapa institusi pendidikan bahkan mengembangkan sendiri di sini dengan sumber daya internalnya ataupun menggunakan jasa pengembang perangkat lunak. LMS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari instansi masing-masing. Terus pada dasarnya setiap institusi akan memilih LMS yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Terus untuk infrastruktur yang dimiliki serta suprastruktur dalam pengambilan keputusan dan literasi teknologi pengguna juga akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya penerapan suatu teknologi. Terus untuk kepuasan pengguna merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur keberhasilan implementasi LMS pada suatu instansi pendidikan. Nah, jadi di sini untuk citra kualitas layanan yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi
dari pihak penyedia layanan, tapi melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penggunanya. Terus, untuk mengetahui kualitas LMS hendaknya diukur dengan metode dan sistem yang sesuai dan dapat mengakomodasikan gambaran kepuasan penggunaan terhadap LMS yang digunakan. Beberapa metode atau alat ukur yang sering digunakan diantaranya itu ada SERVQual, ada Important Performance Analysis Model, terus ada teknologi Acceptance Model, terus ada Theory of Reason Action, dan ada masih banyak lagi yang metode yang digunakan untuk alat ukur. Terus untuk kunci untuk mencapai kualitas layanan ini adalah dengan mengetahui siapa penggunanya dan memenuhi apa yang mereka inginkan. Perangkat lunak LMS menghasilkan produk berupa pelayanan yang memiliki sifat khas sehingga penggunaan teknik manajemen kualitas standar tidaklah sesuai. Oleh karena sifatnya yang khas tersebut, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengembangkan metode yang akan digunakan untuk ini untuk penelitian dari jurnal ini. Jadi yang paling penting di sini adalah untuk pengertian dari LMS sendiri, yaitu LMS sendiri adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk kegiatan pelatihan dalam jaringan komputer dan lain-lain, baik lokal maupun luas. Di sini LAN dan WAN atau WAN. Terus ada beberapa LMS yang baik, yaitu memiliki karakteristik di sini, yaitu memberikan swalayan, self-service, dan self-guided. Terus ini ada mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Jadi LMS di sini akan sangat membantu pembelajaran siswa, yaitu dengan konten pembelajaran yang disampaikan itu menjadi lebih cepat, tidak seperti pembelajaran tradisional. Meskipun pembelajaran tradisional itu bagus, tapi di sini dengan adanya LMS akan menjadi pembelajaran tersebut akan berubah menjadi lebih efektif lagi. Jadi untuk penyampaian materi dan lain-lain itu akan menjadi lebih efektif dan juga cepat. Dapat mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web. Jadi di sini LMS bisa ada yang dalam bentuk aplikasi dan juga ada yang berbentuk web. Jadi dengan adanya bentuk web ini tentu saja membuat LMS dapat diakses dengan mudah, itu di mana saja dan kapan saja, karena bisa menggunakan handphone. Terus mendukung portabilitas dan kompatibilitas platform, sistem operasi, dan perambah browser standar. Jadi di sini LMS sendiri bisa mendukung ini probabilitas dan kapabilitas sebuah platform dari sebuah e-learning menjadi lebih bagus dan juga ini melebihi sebuah standar dari e-learning yang sudah ada di browser-browser. Terus kemudian mendukung personalisasi konten dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. Jadi di sini dengan adanya LMS, konten-konten ini dapat terbantu supaya lebih menarik, lebih
menyenangkan, dan tentunya tidak akan membuat siswa menjadi bosan, yang di mana dengan adanya pembelajaran yang menarik akan menjadi pembelajaran yang efektif, dan siswa menjadi lebih aktif juga dalam mengikuti pembelajaran. Ini LMS adalah satu sistem untuk mendokumentasikan proses dalam pembelajaran dan pendidikan. Sedangkan softwarenya digunakan untuk mendistribusikan program melalui internet ataupun intranet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Jadi di sini LMS sendiri adalah sistem untuk dokumentasi, ya, di sini mendokumentasikan proses dalam pembelajaran dan pendidikan. Dengan adanya dokumentasi ini, sebuah pembelajaran itu akan lebih bagus karena ada sebuah dokumentasi. Jadi di sini siswa dapat belajar atau merefleksi ulang pembelajaran yang sudah disampaikan melalui LMS ini, walaupun tidak dalam waktu belajar mengajar, tapi siswa bisa mengakses materi-materi yang ada karena ada dokumentasi di sini. Sedangkan softwarenya digunakan untuk mendistribusikan program melalui internet atau intranet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Jadi di sini untuk softwarenya itu untuk distribusi dari program LMS ini menjadi daring, yaitu lewat web, lewat aplikasi, secara online di handphone, PC, laptop, atau di mana saja bisa, yaitu secara daring. Terus untuk dimensi fungsi pembelajaran meliputi swalayan siswa, seperti registrasi mandiri dengan arahan administrator sistem. Itu di sini LMS untuk mengakses LMS di sini ada sebuah administrator yang akan memandu sebuah siswa untuk memasuki LMS, yaitu registrasi mandiri dengan arahan administrator. Dari sini administrator melakukan arahan untuk siswa untuk melakukan registrasi secara mandiri. Terus alur proses seperti fungsi informasi pengguna, persetujuan administrator, dan sebagainya. Jadi di sini sebuah LMS harus meliputi ada informasi-informasi dari pengguna. Terus untuk masuk LMS diperlukan persetujuan administrator juga, dan ada sebagainya. Terus penyediaan pembelajaran daring seperti pembelajaran berbasis komputer, berbagi dokumen, dan pemahaman lebih lanjut. Ya, di sini pembelajaran yang disediakan oleh LMS di sini yaitu pembelajaran secara daring atau online, seperti berbagi dokumen dan pemahaman lebih lanjut, yaitu ada yang lain-lainnya seperti kuis, seperti diskusi, pemberian materi, dan lain-lain. Terus untuk penilaian daring serta pembelajaran kolaboratif seperti presentasi online, forum diskusi. Di sini dengan adanya LMS kita bisa melakukan penilaian secara daring, dan juga dengan adanya LMS ini penilaian akan jauh lebih mudah dan lebih efektif tentunya untuk membantu guru dalam melakukan penilaian, karena dengan adanya LMS ini penilaian bisa dilakukan secara otomatis sesuai dengan sistem yang ada di dalamnya, sesuai dengan setting dari institusi itu sendiri. Terus pembelajaran kolaboratif di sini dengan adanya LMS ini siswa bisa melakukan presentasi secara online dan juga ada forum diskusi. LMS juga digunakan untuk
meningkatkan dan mendukung program pengajaran di kelas, daring maupun luring, dan menawarkan pembelajaran untuk populasi secara geografis lebih besar, baik regional, nasional, maupun internasional. Jadi di sini dengan adanya LMS akan sangat membantu dalam sebuah pembelajaran, khususnya pembelajaran online yang dimana siswanya mungkin terdapat di berbagai wilayah seperti siswa yang berada mungkin di pulau di Indonesia sendiri, ada di mungkin di Pulau Jawa, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, ada di Kalimantan dan sebagainya. Itu akan menjadi lebih mudah dengan adanya LMS ini karena mampu untuk geografis yang lebih besar, ini baik regional, nasional maupun internasional. Terus untuk teknik pembelajaran modern sekarang menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menemukan kesenjangan belajar dan memberikan panduan materi yang sesuai untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Jadi di sini misal siswa belajar di sekolah kemudian masih tertinggal sebuah materi ataupun tidak masuk sekolah, mungkin sakit atau apa gitu. Di sini dengan adanya LMS bisa membantu siswa tersebut untuk mengakses ulang materi yang sudah disampaikan oleh guru pada pertemuan yang kemarin. Jadi akan memudahkan siswa untuk mendapatkan materi sehingga tidak ketinggalan materi yang kemarin disampaikan. Terus ini dengan LMS, universitas atau sekolah sebagai institusi pendidikan dapat membuka batas lingkungan pendidikan yang ada pada proses pembelajaran tradisional. Terus untuk waktu dan tempat yang menjadi batasan dalam pengajaran tradisional sedikit demi sedikit dapat dilonggarkan dengan penggunaan LMS. Hambatan pembelajaran untuk dapat belajar mandiri dapat diatasi dan perbedaan mood karena lingkungan dalam pembelajaran juga dapat terakomodasi. Jadi di sini dalam pembelajaran tradisional di sini ada beberapa aspek yang membuat pembelajaran tradisional menjadi kurang efektif karena waktu dan tempatnya mungkin tidak sesuai dengan siswanya. Terus untuk hambatan dalam belajar mandiri, terus karena ada mood, karena lingkungan dalam pembelajarannya itu dapat diatasi dengan LMS karena dengan adanya LMS ini pembelajaran itu bisa diakses di manapun dan kapanpun. Jadi tidak harus masuk ke dalam sebuah sekolah karena lingkungannya mungkin tidak mendukung siswa atau dan lain-lain. Terus ini di era pandemi seperti sekarang ini, institusi pendidikan harus dapat menyediakan sumber yang relatif mudah diakses tanpa harus mengedepankan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Fleksibilitas dalam waktu, tetapi tetap memenuhi standar pembelajaran. Ini untuk pada era pandemi kemarin. Terus ini ada fitur yang ada pada LMS, yaitu kelengkapan pembelajaran seperti daftar mata kuliah, kategori, silabus mata kuliah, materi, seperti teks multimedia ataupun tautan situs, daftar referensi ataupun materi pembelajaran. Ini di sini fitur LMS itu harus memiliki daftar mata kuliah atau daftar mata pelajaran. Mata pelajarannya apa yang akan disampaikan itu harus ada di
LMS tersebut. Terus untuk kategorinya, terus ada silabusnya dari mata pelajaran atau mata kuliahnya itu silabusnya harus jelas dan juga harus tertera di dalam sebuah LMS. Kemudian materi tentu saja harus ada. Materi bisa berupa teks, multimedia, atau tautan situs. Di sini tautan situsnya link PDF atau link video YouTube atau apapun itu. Terus untuk daftar referensi dan atau materi pembelajaran. Itu ada materi pembelajaran yang harus ada pada sebuah LMS. Terus ada fasilitas diskusi dan komunikasi. Ini di sini ada forum diskusi. Itu di LMS ada sebuah forum diskusi yang digunakan agar memudahkan guru melihat aktivitas belajar dari para siswanya. Terus ada mailing list, terus ada messenger, ada papan pengumuman, profil, kontak instruktur, file, dan directory sharing. Di sini messenger untuk mengirim pesan, ada pengumuman. Ini penting-penting semua. Terus untuk fasilitas penugasan itu di sini dalam penugasan ada kuis atau latihan dan juga ada ujian. Ujian di sini ada ujian online, exam atau ujian mandiri berupa assignment. Terus ada rapor dan juga penilaian. Ya ini beberapa contoh LMS yang berbayar dan juga tidak berbayar. Di sini ada LMS yang berbayar seperti Sapa Software, Apex Learning, dan lain-lainnya. Terus ada juga yang open source atau tidak berbayar berupa Moodle, Dokeos, .lrn, Vista Learning, dan lain-lainnya. Terus di sini beberapa institusi pendidikan bahkan mengembangkan sendiri dengan sumber daya internal ataupun menggunakan jasa pengembangan perangkat lunak LMS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada sebuah institusi, universitas, sekolah itu memiliki LMS sendiri. Jadi di sini akan membuat sekolah tersebut lebih fleksibel dalam mengatur pembelajarannya yang ada dalam mengatur sistem dari LMS itu karena sudah memiliki ini LMS sendiri. Jadi tidak harus mengikuti sebuah LMS yang sudah ada tapi mungkin tidak sesuai dengan institusi yang ada. Jadi di sini institusi tersebut membuat LMS sendiri. Jadi di sini institusi tersebut juga memilih LMS yang digunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya juga tentunya. Jadi institusi yang menggunakan LMS apabila tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, maka LMS tersebut akan berubah menjadi tidak efektif. Terus infrastruktur yang dimiliki serta suprastruktur dalam pengambilan keputusan dan literasi teknologi pengguna juga akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya penerapan suatu teknologi. Jadi di sini kepuasan pengguna merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur keberhasilan implementasi LMS pada suatu institusi pendidikan. Jadi di sini tentunya LMS tersebut harus berhasil diimplementasi pada suatu institusi itu tentunya berhasil dengan baik dan juga efektif. Jadi di sini citra kualitas layanan yang baik bukan berdasarkan dari sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penggunanya. Jadi di sini LMS tersebut dinilai
Jadi di sini, untuk LMS tersebut dinilai dari penggunanya. Jadi, eee, tentunya akan lebih, baik dalam sebuah penilaian dan tidak akan melakukan penilaian secara sepihak. Terus untuk mengetahui kualitasnya LMS hendaknya diukur dengan metode. Jadi di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur LMS. Itu ada ini SESQUAL, Important Performance Analysis Model, Teknologi Acceptance Model, Theory of Recent Action, dan lain sebagainya. Nah, sekian video ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.